Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak, keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Ini adalah materi kelas 8 sebelumnya. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ini tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi, menyebutkan sifat utama keteguhan Rasulullah ini, menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat ulama dan keteguhan Rasulullah Azmi, dan menyimpulkan kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Berikutnya, mari kita mencermati. Allah mengangkat orang-orang yang terpilih di antara manusia di dunia ini. Ada yang menjadi nabi dan ada pula yang menjadi rasul. Siapakah nabi atau rasul itu? Sebagian ulama memberikan definisi yang berbeda antara seorang nabi dan rasul. Kalau rasul itu adalah seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas yang diemban oleh para rasul amatlah berat. Untuk suksesnya tugas yang dipercayakan Allah Subhanahu wa taala, para rasul selain dibekali dengan mukjizat juga didukung oleh sifat-sifat yang sangat istimewa. Di antara para rasul itu ada yang mendapatkan gelar istimewa, yaitu namanya Ulul Azmi, karena ketabahan, kesabaran, dan perjuangannya yang luar biasa melebihi kemampuan manusia biasa. Kisah keteladanan para rasul ini menjadi inspirasi dan uswatun hasanah bagi umat manusia. Siapakah rasul-rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ini atau gelar yang khusus ini? Bagaimana kisah keteladannya? Kita akan mempelajarinya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa itu pengertian dari Ulul Azmi. Dari 25 rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya memiliki dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Menurut Sirojuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi atau Ulu al-Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Secara istilah, Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Dari sini kita pasti bertanya-tanya, siapakah kelima rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi? Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Sifat utama dan keteguhan Rasulullah Azmi yaitu orang yang memiliki ketabahan luar biasa, mempunyai ketetapan hati dan kesabaran, sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah sendiri sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 35. Berikut ini surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yauma yarawna ma yu'adu lam yalbasu illa sa'ata min nahar. Nah, itu sekaligus dengan artinya ya. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Silakan dibaca sendiri. Ayat tadi menunjukkan bahwa para Rasulul Azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat, namun mereka tetap teguh, sabar, dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Di antara tantangan dakwah para Rasul Ulul Azmi, antara lain Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, waktu yang cukup panjang. Tetapi yang beriman hanya 88
80 orang saja, jumlah yang tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendati pun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jejarinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Selanjutnya ada Nabi Ibrahim. Semenjak kecil, Nabi Ibrahim senang berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, sehingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Perintah Tuhan pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi itu ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan, keduanya harus tinggal di tempat itu. Perintah Tuhan kedua adalah menyembelih putra kesayangannya, Ismail. Dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah Tuhan ketiga, sehingga Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi, adalah untuk membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau, Nabi Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Nabi Musa, seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar dengan Isa Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim, dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi. Oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian kedua ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun, untuk selanjutnya dibawa keluar kota Mesir, sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah, dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah. Selanjutnya ada Nabi Isa, Rasul Ulul Azmi yang keempat, yang tidak kalah banyak tantangannya dan halangan yang dialami oleh beliau dalam berdakwah. Tantangan yang dihadapi oleh Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendati pun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, sehingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuza al-Askharyudi atau Yudas Iskariot, yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa.
Berikutnya ada Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika ia masih kecil. Muhammad menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Mereka dikaruniai beberapa anak, diantaranya adalah Ibrahim dan Fatimah atau istri Abi Thalib. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Nabi Muhammad memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia, dan unta. Dia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya malah menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Makkah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut dengan Fathul Makkah atau kemenangan atas kota Mekah. Nabi melakukan haji perpisahan atau haji wada pada tahun 10 Hijriah menjelang akhir kenabian. Beliau menerima wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Nabi besar penutup zaman itu wafat dalam usia 63 tahun di rumah putrinya Fatimah. Beliau dimakamkan di samping Masjid Nabawi, Madinah. Hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Para Rasul Ulul Azmi di samping memiliki kesabaran yang tinggi, senantiasa bermohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi antara lain sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, teguh pendirian. Nah, ini ada hikmah-hikmah beriman kepada Rasulul Azmi dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. Itu ada 8 hikmah yang bisa dibaca, diantaranya banyak sekali ya. Bertambah iman, sabar, bersyukur, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Kemudian akan selamat di dunia dan akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. Dan juga yang terakhir memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji, husnudzon, tawadhu, tasamuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.